perkenalkan nama saya Fadila Isnaini. Kali ini saya mohon izin Bu untuk mewawancarai kepada SD 1 Balai Panjang untuk beberapa hal tentang kepramukaan. Saya lanjutkan ya Bu untuk pertanyaan pertama. Bagaimana struktur organisasi kepramukaan di SD Negeri 1 Balai Panjang ini? Terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama, bahwa struktur organisasi kepengurusan pramuka di sekolah ini SDN 1 Balai Panjang sudah dibentuk sejak dahulu sesuai dengan tupoksi masing-masing. Misalnya Kamatigus itu saya sendiri selaku kepala sekolah, kemudian pembina putra ada Bapak Dimas, Bapak Rinekso, kemudian pembina putri ada Ibu Tukini, ada Ibu Sugini, kemudian ada sekretaris yaitu Pak Riki Gunawan, ada bendahara yaitu Ibu Weni. Seperti itu struktur organisasi kepengurusan pramuka di SDN 1 Balai Panjang. Untuk pertanyaan kedua Bu, bagaimana dukungan sekolah kepada proses kepramukaan? Sekolah itu sangat mendukung sekali pada kegiatan pramuka, dibuktikan dengan setiap kelas itu ada ekstrakurikuler pramuka. Kemudian juga mengikuti kegiatan-kegiatan keluaran yang diselenggarakan, yaitu misalnya kemah, kemudian pesta siaga, kemudian pramuka Garuda, seperti itu. Untuk jadwalnya itu setiap hari rutin atau bagaimana? Untuk jadwalnya ekstra itu setiap hari Sabtu jam 10.30 sampai jam 12 siang. Kemudian menambah yang tadi dukungan sekolah, yaitu anak-anak semuanya diberikan buku pramuka setiap tahun, seperti itu. Berarti untuk sarananya itu ada buku, terus ada apa lagi? Ada buku, kemudian ada tenda, pasti itu wajib, kemudian ada tongkat, tali temali, ada bendera semafor, seperti itu. Untuk kegiatannya yang rutin sama non rutin apa saja Bu? Baik, untuk kegiatan rutin itu yaitu setiap 2 tahun sekali itu diadakan kemah keluaran, kemudian pesta siaga itu juga 2 tahun sekali, kemudian pelantikan pramuka Garuda itu setiap 1 tahun sekali, serta ya cuma itu saja yang rutin. Kemudian kalau yang non rutin itu pelantikan Dian Bingku, tidak rutin. Kemudian mengadakan kemah di sekolah bersami itu juga tidak, seperti itu. Terima kasih atas waktunya Bu. Untuk pertanyaannya cukup di situ Bu. Nanti semoga di sini saya mendapatkan ilmu dalam wawancara ini. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Mohon izin atas waktunya Pak. Iya. Di sini saya mau wawancara untuk bagaimana struktur kepramukaan, bagaimana tentang kepramukaan. 1. Pelaksanaan kepramukaan di SDN 1 Balai Panjang ini bagaimana Pak? Untuk pelaksanaan pramuka sebagaimana dalam kurikulum, untuk ekstra pramuka itu wajib, namun keanggotaannya tidak diwajibkan. Jadi ekstra pramuka itu wajib ada di setiap SD, namun untuk keanggotaannya tidak mewajibkan, semua siswa wajib mengikuti. Untuk materi yang diajarkan kepada siswa itu apa aja? Untuk materi yang diajarkan itu berdasarkan tingkatannya masing-masing, mulai dari kelas 1 siaga pula, kemudian siaga baru, siaga tata, dan di kelas sampai kelas 4 nanti ada pelantikan siaga Garuda biasanya, dan untuk kelas 5 dan kelas 6 sudah masuk ke penggalang. Jadi materinya disesuaikan dengan SKU dan TKK masing-masing tingkatan. Untuk antusias siswanya kepada kegiatan pramuka itu seperti apa? Sebenarnya untuk antusias siswa itu dalam kepramukaan itu cenderung menurun, tapi sekolah itu mensiasati dengan beraneka ragam kegiatan yang menarik, dengan mengemasnya dalam mungkin permainan-permainan,
sehingga untuk antusias siswa bisa meningkat kembali. Untuk sistem penilaiannya bagaimana Pak? Untuk sistem penilaiannya di akhir materi itu biasanya ada penilaian di bukunya masing-masing. Seperti di kelas 1 kan siaga mula gitu ya. Itu ada SKU masing-masing, kecakapan umum siaga mula itu apa saja, misalkan dari keagamaan sudah mulai berdoa sebelum makan, kemudian melaksanakan ibadah bagaimana begitu, biasanya nanti ditandatangani di buku SKU-nya. Untuk prestasi-prestasi yang sudah pernah dicapai apa saja Pak? Untuk tahun ini untuk event pramuka itu kan kebetulan untuk kemah itu 2 tahun sekali, kemudian untuk pesta siaga itu juga sama 2 tahun sekali. Untuk yang terakhir ini Mbak, yang baru saja itu ada pelantikan Jalan Garuda itu untuk SD 1 Balai Panjang, untuk putri dapat juara 3, kalau untuk yang putra itu nomor 5 atau juara harapan 2 gitu. Tantangan-tantangan yang Bapak alami untuk pelaksanaan kegiatan pramuka apa saja Pak? Yang pertama tadi untuk minat siswa terhadap kegiatan kepramukaan itu cenderung mulai menurun. Jadi tantangan Bapak Ibu guru pembina di SDN 1 Balai Panjang adalah bagaimana membuat kegiatan pramuka itu semenarik mungkin, disesuaikan dengan masa anak-anak yang masih masa bermain. Mbak SD itu meskipun diajak serius seperti apa, tetap jiwanya masih ingin bermain. Jadi bagaimana kegiatan-kegiatan itu diperbanyak untuk permainan-permainan yang di dalamnya nanti diselipkan materi-materi kepramukaan. Mungkin pertanyaannya terima kasih atas waktunya. Iya.